Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mentari Dia Utami di channel Mentari Dia. Kali ini kita akan bahas tentang CSS, di mana sebelumnya kita sudah sama-sama belajar terkait HTML ya. Nah, buat kalian yang baru melihat video ini dan mau mempelajari materi sebelumnya, boleh lihat di playlist HTML dasar yang terdiri dari 14 part, mulai dari proses download Visual Studio Code sampai pembuatan satu halaman web menggunakan HTML. Video CSS ini juga akan dibuat menjadi beberapa part seperti video HTML dasar dan merupakan lanjutan materi dari HTML dasar. Nah, apa itu CSS? CSS punya kepanjangan Cascading Style Sheet. Nah, berfungsi untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Dengan CSS, kita dapat mengatur layout atau tata letak, kemudian warna, font, garis, dan lain-lainnya. Di sini kita analogikan CSS sebagai mobil ini ya. Jadi, stiker, kemudian tampilan yang menarik, dan cat yang warna-warni adalah CSS-nya. Sedangkan kerangka mobilnya adalah HTML. Nah, ini adalah fungsi dari CSS untuk memperindah tampilan sebuah web. Nah, ini di sini ada perkembangan CSS mulai dari CSS yang pertama sampai CSS yang keempat. Versi yang pertama dirilis tanggal 17 Desember 1996, kemudian versi yang kedua dirilis bulan Mei 98. Nah, ini ada versi 2.1-nya dirilis tanggal 7 Juni 2011, kemudian ada versi ketiga dirilis tahun 2012, dan versi yang paling terbaru yaitu versi keempat dirilis tanggal 24 Maret 2017. Tentunya ada fitur-fitur terbaru ya di setiap versi-versinya. Ini adalah struktur dasar CSS yang kita tuliskan ya nanti di file CSS-nya. Nah, di sini kalau kita lihat, color dan red-nya disebutnya atau istilahnya adalah deklarasi. Nah, deklarasi ini adalah unsur yang merubah objek-objek dalam HTML. Kemudian di sini ada P, yaitu P ini disebutnya sebagai selektor. Kemudian color yang warna merah ini disebutnya sebagai property. Tulisan red yang berwarna kuning disebutnya sebagai value. Ini adalah macam-macam selektor, di mana cara penulisannya nanti akan berbeda ya di setiap CSS-nya. Nah, yang pertama yaitu selektor tag. Ini adalah selektor yang umumnya kita gunakan ketika memanggil elemen tag dari HTML ke dalam CSS. Nah, di sini ada tag H4 dan tag P ya. Tapi kita panggil di CSS-nya hanya yang P saja nih, dengan property color dan value-nya adalah red. Maka hasilnya di web browser kita adalah seperti ini. Nah, di sini berarti yang tag P-nya saja nih ya, yang berubah nih. Ini adalah materi pengantar CSS dan materi setelah HTML dasar, warnanya berubah menjadi warna merah. Sedangkan yang H4-nya tidak berubah karena di CSS-nya kita tidak panggil untuk merubah. Kemudian yang kedua yaitu selektor kelas. Nah, selektor ini memiliki elemen yang berdasarkan kelas yang diberikan HTML. Cara menuliskan di CSS-nya dengan menambahkan tanda titik di depan selektornya. Ini nih ya. Bedanya dari selektor tag, selektor kelas ini dapat kita gunakan pada elemen yang kita inginkan saja untuk dirubah nih ya. Dan kelas ini bisa digunakan lebih dari satu kali bersamaan untuk sebuah elemen. Nah, kalau kita lihat di sini, ini di tag P-nya nih, di tag P yang pertama, ini ada tulisan kelas sama dengan kutip 1. Kemudian yang dipanggil di dalam CSS-nya titik 1. Maka nanti yang akan tampil di web browser kita adalah yang berubah nih ya. Yang berubah adalah bagian yang atasnya saja. Ini adalah materi pengantar CSS. Menjadi warna merah sesuai dengan CSS-nya ya. Ini value-nya warnanya merah. Nah, tapi untuk tag P yang kedua atau yang tulisannya adalah materi setelah HTML dasar, ini tidak berubah. Ya, karena di CSS-nya kita tidak rubah atau kita tidak panggil untuk merubah si objek yang ada di dalam HTML ini ya. Nah, yang ketiga adalah selektor ID. Nah, selektor ID ini hampir sama sebenarnya dengan selektor kelas, tapi bedanya ID bersifat unik karena hanya boleh digunakan oleh satu elemen saja. Nah, cara penulisan di CSS-nya diawali dengan tanda pagar sebelum si selektornya. Oke, ini yang kita lihat ya, kalau di CSS tadi tulisannya kelas sama dengan satu kan ya, sama, tapi dipanggil di CSS-nya tanda titik. Nah, untuk ID ini dipanggil di CSS-nya adalah tanda pagar. Dan hasil di web browsernya adalah seperti ini. Yang berubah menjadi warna merah tulisannya adalah yang materi setelah HTML dasar.
Tapi untuk yang ini adalah materi pengantar CSS tidak berubah walaupun tag-nya sama ya. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat yaitu selektor atribut, di mana selektor ini memiliki elemen berdasarkan atribut. Dan sebenarnya hampir sama dengan selektor tag, tapi cara penulisannya saja yang berbeda. Nah, CSS-nya maksudnya adalah kita akan memilih semua elemen input yang ada di dalam HTML, ya, yang di sini nih ya, yang memiliki atribut type text. Dan hasilnya di web browsernya adalah seperti ini. Oke, di sini kita lihat ya. Kita di sini punya tag input, kemudian punya atribut type text, dan yang dipanggil di CSS-nya adalah input type text. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Di sini dibilang background-nya tidak ada, kemudian warna tulisannya adalah biru, dan diberikan padding 10 pixel. Nah, border ini adalah garis tepinya adalah 1 pixel, warnanya hitam. Ini benar nih ya berarti ya. Oke, yang terakhir adalah selektor universal. Nah, cara penulisan selektor ini di CSS adalah dengan memberikan tanda bintang, kemudian kurawal awal. Nah, selektor ini digunakan untuk menyeleksi semua elemen pada jangkauan tertentu. Nah, di sini kita gunakan atribut padding 0 dan margin 0, maka nanti hasilnya di web browsernya adalah seperti ini. Nah, ini ya, kotak inputannya akan mepet ke tepi-tepinya nih. Nah, ini bisa disebut juga sebagai reset. Nah, fungsinya adalah untuk menghilangkan jarak tepi ke objek yang kita buat. Bedanya tadi ya, sama yang sebelumnya, selektor sebelumnya. Kalau selektor sebelumnya di sini ada jaraknya. Nah, untuk yang kali ini atau penggunaan selektor universal, ini dia akan mepet karena kita berikan paddingnya 0, marginnya 0. Oke, sekian video di part pertama CSS ini. Jangan lupa untuk simak video selanjutnya. Terima kasih.